Pokoknya begini, jadi bisa dibuat mereka kentutnya jadi bidat. Jadi sebenarnya nggak ada kejujuran lagi. Oleh karena itu kawan-kawan, ketika saya juga pernah melayani di dulu saya penginjil jalanan di waktu saya di Medan ya. Banyak saya kenal. Boleh saya tanya siapa di Medan saya kenal? Baik itu Solidio Gloria, saya pernah bergabung. Yayasan Persekutuan Doa PDPA Sumut, saya bergabung juga. Kenal dengan suara saya. Pasti mereka kalau ada di sini kenal suara saya siapa saya. Dan kemudian Berarti kenal lah Bang Putra. Sorry Bang Putra, itu Ibu Munte, Ibu Rema ya, kenal ya? semua saya kenal. Semua TDPHC saya kenal. Keluarga TD Pardiri saya kenal semua. Iya, dari GKI kan, Gereja Kebenaran Iman Iya, Indonesia. itu kenal Benyamin Munteh dulu awalnya itu kan. Jadi Iya, artinya saya itu Bapak ceritakan rohani dulu saya. ini. Iya. Jadi artinya yang saya maksudkan itu, marilah kita. Nggak ada lagi saatnya kita seperti, maaf kata saya katakan, saya singkat-singkat aja para apologetik ini. MP lah, ada yang sini, selalu menghujat sesama satu dengan yang lain. Ya, karena mulut bibir kita tidak bisa mengatakan Tritunggal seperti si RBN. RBN sudah bagus. Dia silakan dia mengerti tentang itu, ya kan? Jangan pula kita seperti ini membahas ini adalah seperti pena tiga begini-begini. Waduh, sangat. Jadi artinya marilah Tuhan nanti roh Tuhan akan menuntun kita, akan memberikan pengertian Roh Kudus itu. Kalau kamu ceritakan kepada Muslim dulu pelayanan kami di Tanah Karo juga di Tapanuli Utara sana, baik di Belawan itu, kamu bertobat harus tahu Tritunggal ya. Pasti mereka akan kalang kabut, pontang panting lari itu apa itu kan pusing. Tapi ketika kita akan Yesus yang mati di kayu salib itu, yang mati dan bangkit dan naik ke surga, dan Roh Kudus yang memberikan pertobatan bagi kita. Jadi, seperti itu. Jadi jangan kita tuntut paksa. Otomatis nanti lambat laun itu hanya dikatakan edisi itu. Kalau nanti silakan cari gereja yang terdekat, yang sehat. Nah, begitu. Maju. Sorry Bang Putra. Sorry Bang, gini Bang Putra. Makanya aku bilang Bang Putra, mereka itu kan nggak tahu teknik pelayanan. Aku juga Bang Putra, setelah aku juga selamat, mengerti aku bagaimana Yesus seperti apa. Aku juga mengabdikan diri saya dalam pelayanan. Aku lebih suka pelayanan Bang Putra. Sampai kemana-mana. Mungkin orang kalau dibilang Bapak Tabita itu, aku dari manapun saya sudah banyak melayani. Bahkan anak-anak dari pun anak-anak dalam sampai ke jam sana saya sudah melayani orang-orang. Makanya aku bilang kalau soal pelayanan mereka ini Bang Putra itu kan karbetan. Jadi dasar mereka itu tidak ada etika. Makanya aku bilang bukan Tuhan Yesus kan bukan membutuhkan kepintaran, tetapi kan membutuhkan sikap, attitude kita, kerendahan hati. Itu yang membuat kita jiwa-jiwa bisa dimenangkan. Kalau soal pengetahuan itu STH itu banyak loh. Tapi kebanyakan mereka juga nggak punya etika. Salah satu contoh, aku pernah menginjil. Dulu ya, aku kan suka menginjil. Adalah seorang hamba Tuhan, dia STT dia. Dari Jawa dia, nggak tahu saya. Tapi dia ngambil S2. Dia bilang, aku lebih suka adalah yang memang gelarnya STH daripada sekolah Alkitab. Jadi langsung saya balikan kata-kata dia. Aku bilang, emangnya Tuhan Yesus itu membutuhkan education, pendidikan. Pendidikan itu dia hanya manusia, tetapi kerendahan hati. Bagaimana orang kalau sudah kita rendah hati, membutuhkan Roh Kudus sama kita, maka jiwa-jiwa akan diselamatkan. Itu saya bilang. Jadi kadang-kadang seperti itu Bang Putra ya. Makanya aku bilang tadi ini, kalau kita bilang Tritunggal, makanya aku bilang, saya pastikan Bang Putra, kalau orang Muslim dikatakan tuh Tritunggal, takkan tahu. Tapi apa yang dibilang Edisti itu sangat benar itu. Tidak ada yang salah. Tunjukkan, katanya harus kau keluar dari Muhammad, baru ada pengajaran. Bagaimana kita bisa mengajarkan Yesus begini kalau dia masih ada hidupnya di dalam kehidupan Muhammad? Kan gitu kan? Kita kan harus lepas dari situ. Di situ kan hanya mengambil dari gelap itu menjadi terang. Habis itu nantinya kemana-mana ya silakan. Para pendeta-pendeta yang ada di gereja-gereja setempat. Itu kan bukan Edis lagi yang di situ berkompeten. Tapi Edis ini hanya memberitakan. Kan gitunya. Cuma gini Bang Putra. Karena mereka itu tidak ada dasar. Mereka itu hanya mencari cuan. Kan cuan yang mereka cari. Bukanlah ada hati bagaimana bertobat. Bagaimana jiwa-jiwa tadi diselamatkan. Itu nggak ada. Mereka tidak punya hati.
Kalau mereka punya hati, mereka itu harus menangis di bawah kaki Tuhan. Harus dia menangis sebelum dia memberitakan firman di room apologetik, dia harus menangis dulu. Nampak kok Bang Putra? Orang kalau sudah diurapi, orang kalau dia berdoa, menangis di bawah kaki Tuhan, menetes air mata, maka jiwa-jiwa itu pun pasti akan datang. Dan cara kita pun menyampaikan sama orang pasti berbeda. Di situ saya lihat loh, dia itu luar biasa punya karunia Roh Kudus. Orang kadang-kadang kita marah kan sama netizen ini, tapi dia selalu stop loh, lembut loh. Berarti kan bukan manusiawi itu, tapi itu kan penuh dengan Roh Kudus. Siapa apologet yang ada seperti hati Edis? Nggak ada saya lihat. Semua ya yang bilang inilah beginilah. Makanya ku bilang semua selain daripada Edis TV, semua itu adalah hanya uang dicari dia. Karena mereka nggak makan. Kalau mereka ada pekerjaan, rasa nggak kayak gitu dia kelakuannya, nggak saling mengikut. Semua penipunya itu, apologet itu, penipu, berdengar. Nggak makan mereka itu. Aku jujur aja, karena aku Bang Putra, lama aku di penginjilan Bang Putra. Aku suka penginjil Bang Putra. Aku ini aku bersaksi ya di hadapan Tuhan. Berapa orang hamba Tuhan sampai datang ke rumah. Saya harus sekolah STT. Aku bilang, Pak, mohon, aku nggak bidangku, bukan satu pelayanan. Tapi aku suka penginjilan. Itu memang bidang saya di penginjilan. Gitu loh. Jadi, janganlah dibilang begini-begini, enggak. Makanya aku bilang Mbak Putra, aku ya, selain daripada, aku bukan enggak pernah memuja di TV, enggak. Tapi aku lihat karakter dia, sikap dia, itu dia. Gitu loh. Bagaimana seorang pemberita firman itu, kan itu yang dilihat kan. Kalau sama kelakuannya dengan itu ya sama aja. Untuk apa? Dari mulut kita memberitakan firman Tuhan. Dari mulut kita juga menghakimi orang. Untuk apa? Ya kan? Nggak penting itu. Tetapi sikap, perbuatan, itu yang dilihat. Oh ini orangnya Kristen ya. Udah aku bilang Mbak Putra, ini pegawai saya semua rata-rata Muslim loh. Udah aku bisa sama Karida ini. Semua orang ini. Muslim loh. Mungkin kawan-kawan Muslim dia diusirnya. Tapi aku bilang, saya orang Kristen. Saya tunjuk ke saya bagaimana Yesus mengajar saya harus punya kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan kasihlah sama manusia. Ya silakan, saya tunjuk ke saya punya karakter. Sekalipun saya ini banyak kekurangan saya. Gitu loh. Ini Mbak Putra, saling sikap menyikutlah. Yang Tritunggal lah, kalau nggak Tritunggal lah. Di mana rupanya hamba Tuhan pernah katakan Tritunggal di gereja? Nggak ada. Ku tengok, begini Tritunggal nggak pernah dibilang kayak gitu. Ku tengok. Yang jelas, kita nih Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Udah. Selesai. Cuma gini, makanya aku bilang tadi Mbak Putra, apalagi itu tidak ada. Makanya dibilang STP itu jam terbang. Jam terbang itu yang penting. Kan STP kan bilang kan jam terbang saya itu sudah sekian tahun. Ya beda lah Bang Putra. Karena aku juga Bang Putra mantan guru. Saya juga mantan guru. Orang kalau baru tamat seperti saya dulu, lebih jago mereka yang sudah lama. Sekalipun saya basic saya dari mengajar. Kan kita kan mengasahkan tiap hari kita mengajar. Itu makanya kita pintar, gitu loh. Jadi jangan dia bilang itu karena begini tidak. Ya Bang Putra ya. Jadi aku setuju dengan Bang Edis itu. Aku nggak pernah memuja Edis itu. Tetapi apalagi itu memang butuh duit. Pembohong semua itu. Kalau orang benar-benar dia melayani Tuhan Yesus, memberitakan firman, pasti hatinya rendah hati. Tidak mau dari mulutnya keluar kata-kata kotor atau menghakimi orang lain, menceritakan rum-rum. Tidak. Sangat berbeda. Makanya aku lebih suka orang memberitakan firman itu one by one. Jadi tidak ada satu buka room sampai 5, 7 orang. Aku nggak suka seperti itu. Jujur aja bilang, Herben itu aja aku nggak pala apa ya? Aku suka Edis. Ya. Karena satu lawan satu, itu namanya beritakan firman. Jadi nggak ada sekelompok di situ semua. Gitu Bang Putra. Jadi ya terserah orang nanti, orang kalau bilang itu Bang Caki seperti enggak. Memang kalau mereka punya pekerjaan, punya penghasilan, enggak 20 hours dia. 20 hoursnya 20 hours. 24 jam dia di TikTok itu enggak ada fungsinya. Untuk apa 24 jam enggak ada fungsi? 24 ya, hours. 24 hours ya. Ya. Untuk apa 24 jam tidak di TikTok siang malam? Kalau nggak ada fungsi, hanya menghakimi orang lain, hanya mencerita orang lain. Untuk apa?
Mendingan bekerja dia, dapat duit dia. Selesai. Ada liburan, pergi sama istri sama anak-anaknya. Selesai, bantu pelayanan. Daripada mulutnya, gitu loh. Jadi, makanya aku bilang tadi, di sinilah kita Bang Putra, kita lihat yang mana yang ori, yang mana KW. Gitu loh. Jadi kalau KW itu memang iya kekarbitan. Nanti pada akhirnya nanti dia itu akan jatuh sendiri. Yes, betul. Benar nggak Bang Putra? Ya, aku bilang itu, Kak Reda. Benar kan? Nah, jadi itunya. Perlu sejarah, perlu kita sejarah, perlu kita. Tetapi kalau hanya sejarah tanpa ada perbuatan yang benar sesuai dengan standar Kristus, untuk apa? Untuk apa? Kan gitu kan? Kayak dikatakan Elia Miron, dia pendengar dari Elia Miron, harus diri tunggal. Aku bilang, kau bullshit aku bilang. Enggak, kepada kau itu tidak ada lebih itu. Karena kau nggak ada kerendahan hati, kesombongan yang ketawarkan sama orang lain. Makanya buahnya nggak ada yang dihasilkan. Buah apa yang sudah dihasilkan? Nggak ada kan? Kalau cuma khotbah aja semua orang bisa khotbah kok. Hasil yang penting, hasil buahnya itu ada nggak jiwa-jiwa diselamatkan? Ada nggak lewat dari mulutnya ini menyampaikan firman Tuhan? Ada nggak jiwa itu yang kecantol dengan kata-kata dia lewat firman? Itu yang penting. Makanya buah itu yang penting. Bukanlah kata-kata yang manis. Yang manis, kata-kata yang indah, kata-kata yang merdu dengan itu dongeng itu. Enggak, aku Bang bukan orang Batak ya. Saya bukan orang Batak. Oh, nggak ngaku. Saya nggak orang Batak loh Bang. Serius. Lanjut deh, lanjut. Jadi makanya aku bilang tadi, kayak si inilah, beginilah. Aduh Tuhan maki-maki si Edis TV lah. Kayak si MP lah aku tengok, maki-maki Edis TV lah, begini. Ngapain? Ngapain kita harus maki-maki orang? Cobalah dulu. Kita ini kan sama-sama memberitakan firman. Ya kita kan senang kan memberitakan firman orang kan. Supaya di negeri kita ini nggak terjadi malapetaka. Kalau kita lihat di negeri ini luar biasa loh. Terjadi di mana-mana. Maka dikatakan kita harus berjaga-jaga dalam setiap hal. Maka dikatakan ya makanya kita harus jangan lagi kita mengusik orang lain lah. Karena dia lebih tinggi pengikutnya kita cemburu. Jangan. Nggak boleh kita cemburu-cemburu. Karena itu sudah punya takaran masing-masing semuanya itu. Iyalah. Aku gitu sih cara berpikir apologet ini. Ya kan gitu. Jadi makanya yang dibutuhkan adalah kerendahan hati, sikap. Bagaimana jiwa-jiwa tadi ini selamat ini? Ya butuhlah doa, butuh air mata, butuh puasa. Nggak cuma butuh congor aja, berjoget-joget di TikTok itu kalau sudah dapat. Jangan. Gitu loh. Jadi makanya kalau mau jadi orang kaya, jadi pengusaha. Seperti Bang Charles. Itu namanya kalau mau jadi orang kaya. Benar nggak Kak Reda? Betul. Ya. Jadi kalau mau jadi hamba Tuhan, bukanlah pelayanan. Gitulah. Butuh koin kan? Saya nggak butuh koin. Memang semua kita ini butuh uang. Nggak ada orang yang butuh uang. Tapi kalau uang membawa kita bahaya orang lain, gini Bang Putra ya, Bang Kak Reda ya, Kak sudah ngerti sini. Saya kan pengusaha ya, tukang jahit saya. Saya mungkin sudah lama, udah puluhan tahun saya tukang jahit. Gitulah. Tapi kan yang baru dengan nama kita tidak sama jam terbang kita. Kan gitu kan? Contoh, ada orang mungkin dia jadi bahasa A, lalu dia sama saya dia datang, Pak begini Pak nggak baik. Saya nggak pernah katakan itu tidak benar. Saya diam aja, saya perhatikan. Karena apa? Kita sama-sama satu profesi, nggak boleh menjelekkan satu profesi. Soal bagus tidak bagus itu jam terbang kita. Kan gitu kan, supaya orang tidak dapat menilai kita seperti apa karakter kita. Tapi kalau dia apologet, semua bisa kita baca karakter mereka. Kalau enggak duit, apa lagi? Makanya kerja. Pulang kerja baru beritakan firman Tuhan. Gitu loh.
Kerja cari duit. Jualan es kek, jualan bawang kek, jualan apa kek. Itu. Supaya bukan dari mulutmu itu kau dapat uang. Untuk menghakimi orang lain. Dapat uang lah kau, disanjung lah kau. Yang gak suka sama si Edis. Kan itu maksudnya itu kan. Tapi kau makanlah uang haram itu. Biar mati kau besok kau. Ditenggelamkan apa? Iya kan? Benar nggak Kak Reda? Itu benar loh. Benar. Betul. Karena gini, banyak orang kan nggak suka sama si Edis TV. Iya, datang lagi dikompor-kompori lah, dikasih lagi gift, ya kan? Tentu kan uang haram itu kan, uang haram lah itu yang dimakan dia itu dengan kayak gitu. Mendingan jadi apa? Jadi germo. Udah jelas, dapat duit banyak. Makan kau bertobat, dan urusan kau lah itu, gitu loh. Gitu. Aku ini agak keras loh ngomong. Bapak germo, Jadi- gerombolan monyet dia. Jadi Iya, tersinggung jadi kalau juga, mau Kak, orang kalau kaya, begini. pengusaha sekalian, udah. Apa yang bisa kita kerjakan, menghasilkan cuan, silakan. Jangan kita bikin gimmick-gimmick untuk mendapatkan uang. Gitu loh, Bang. Jadi artinya begini, kalau soal Edis mencari duit, dari Indonesia dia itu sudah banyak duit. Jangan salah. Tapi dia tinggalkan semua itu. Saya tahu pekerjaannya di sana itu sama istrinya bagaimana luar biasanya mereka. Itu luar biasa, saya tahu itu. Dia itu bukan orang miskin, tapi dia rela meninggalkan semua karena nyawanya terancam semua. Dia tinggalkan kenyamanan itu, dia datang ke sini. Jadi kalaupun dia menikmati seperti ini sebenarnya bukan untuk pribadi. Jadi artinya yang saya lihat dia memikirkan bagaimana kekristenan masa depan. Tetapi seperti yang dibilang Bang Charles tadi itu benar itu. Banyak orang-orang yang di apologet ini menunjukkan kebencian seakan-akan bahwa Edis dengan rumahnya yang MM itu, kalau di sini kan MM kan memang karena mahal semuanya, makan aja sekali makan di sini di warung $15 kalikan itu sekali makan di rupiah kan 225.000 kan. Di Indonesia $15 itu $225 bisa satu kampung bisa makan kan begitu. Nah seperti itu kehidupan. Kalau dia di Indonesia udah mapan dia, udah hebat dia, tapi dia rela meninggalkan itu semua. Tapi kita sayang, amat sayang, semua rata-rata mencaci maki dia Edis TV. Ya, kalau mereka dengar si Edis TV kentut pun nanti mereka akan bahas itu. Jadi makanya saya bilang itu, tinggalkanlah iri hati, tinggalkanlah sikap bahwa saya lah yang paling tahu tentang Alkitab. Ya, apa dikatakan Tuhan Yesus, enyalah engkau dari hadapanku. Ya kan, aku tidak mengenal engkau, sekalipun engkau berbuat mujizat di sana sini. Iya. Dan itu tidak berlaku. Yesus yang mau adalah hati kita, hati yang mau melayani Tuhan. Ya kan? Makanya saudara-saudara yang ada di Komal ini, mengapa saya tertarik dengan itu Reda di sini? Sekalipun Komalnya itu paling maksimal 500, tapi bukan masalah itu, ya. Saya melihat kejujurannya. Kalau dia pun bahasa-bahasa seperti ini, itulah bahasa bahasa orang Batak itu, artinya kalau nggak seperti itu, tapi artinya berbeda, ya kan? Ngomongnya seperti ceplas-ceplos, tapi ya memang niat tulusnya yang kita lihat. Beda dengan kasih damai sejahtera. Otak saya sudah full, saya lebih pintar Alkitab. 10 orang di dunia ini termasuk saya yang mengerti Alkitab. Tuhan katakan, enyahlah engkau dari hadapanku, hai orang-orang munafik. Seperti itu. Jadi kembali kepada itu, saya sudah lihat juga kehidupan pribadi. Saya sangat dekat dengan Edis TV secara pribadi. Baik Pak Syafudin itu dekat rumah saya. Jalan kaki saya ke rumahnya. Termasuk ke rumah Bu Sofi juga. Kalau Edis TV setelah dia sekarang agak jauh dari rumah itu, rumah Edis TV itu sebelum dia beli sudah saya ke sana. Dan itu memang luar biasa. Capeknya Edis TV itu, dia itu orang pekerja. Ya, jadi apa yang dikatakan si Iskariot ya, itu omong kosong katanya. Itu rumahnya sudah jadi besar itu. Sebentar lagi kita akan melihat nanti itu. Kan sudah disipilkan rumahnya, jadi itu dia. Jadi dia tidak ada sedikit pun kebohongan apa yang dikatakan si Edis TV itu semuanya itu kan. Kalau untuk tidur aja dia ditikar itu.
Saya sudah lihat sendiri, dia enggak mau itu. Kalau kalian pergi ketemu di jalan, seandainya kalian ketemu di Amerika, tiba-tiba Tuhan buat mujizat, kalian terbang, tiba-tiba ketemu dia, nggak percaya bahwa itu si Edis TV. Kenapa? Penampilannya sangat sederhana. Bajunya, sepatunya, jeansnya itu aja bolak-balik. Saya katakan, bukan tidak bisa beli dia, bukan tidak bisa beli. Tapi juga dia juga memperhatikan orang. Saya tidak perlu tahu ya, bagaimana juga dia memperhatikan para apologet sebagian juga yang hatinya terbeban untuk penginjilan. Saya tahu, termasuk Ibu Sofi. Sofia itu luar biasa, sekalipun dia banyak mengkhianati dia tentang bantuan yang dia berikan. Dan juga Pak Abi itu. Karena pernah kami bertemu semua dengan orang itu di Murtadin channel di sini. Oh, seakan-akan bahwa mereka mencari duit semata-mata untuk enggak. Itu mereka sudah lewat itu semua. Ya, kenyamanan itu sudah mereka tidak lagi memikirkan pribadi. Kalau Edis mau memikirkan pribadi, tidak perlu dia berapologet. Tidak perlu. Sofia itu tidak perlu Abi juga. Kalau hanya memikirkan pribadi, keegoannya. Tapi dia memikirkan kekristenan masa depan itu. Ya, jadi janganlah kita ini. Kadang-kadang yang ibu-ibu juga mulutnya, baru dia khotbah 5 menit matanya sudah ke live chat. Herder di bawah, herder Edis katanya. Lupa dia ada ketua herder sedunia di sini sekarang. Ya kan? Itu Rede ini. Jadi jangan macam-macam. Ketua herder sedunia itu jangan macam-macam. Tapi sekalipun dia dibilang herder, kita lihatlah bagaimana sikap memikirkan. Kalau seandainya itu Reda di Jerman dia, apa yang dia capek-capek memikirkan Indonesia, cukup dia memikirkan yang mau datang. Termasuk saya. Ya kan? Tapi saya terbeban, keluarga saya, kan? Keluarga saya di sana, orang-orang Kristen di sana. Bagaimana masa depan mereka? Kalau seperti kekristenan zaman sekarang ini di Indonesia, ibadah pun di apa? Minimal Edis TV lakukan, menyadarkan mereka, sekalipun mereka tidak mau jadi Kristen, tapi menyadarkan kaum kadrun itu untuk tidak berbuat anarkis. Minimal seperti itu. Jadi jangan dipaksa. Seharusnya Edis TV itu langsung melayani pribadi. Bom. Jangan seperti itu ya. Kalau kalian melihat kehidupan di sini, sekalipun begitu bersinar si Abi, Pak Syafudin itu, terkadang kalau saya jumpa berbahasa Arab saya dengan dia, dengan Syafudin ini. Tapi sekalipun mulutnya seperti itu, Bu Sofia itu seperti garangnya itu, tapi kalau dia memikirkan juga pelayan, karena kalian nggak tahu, saya tahu. Ya, bagaimana sama anak Batak? Nanti itu Reda saya juga perlu nanti telepon pribadi tentang anak Batak ini. Ada hal yang nggak perlu kalian tahu. Anak Batak ini secara pribadi saya tahu. Tentang dana yang masuk juga saya tahu. Persis saya tahu. Karena dulu pertama dia penjara juga lewat dari saya. Bantuan ke si anak Batak itu. Maaf kata si anak Batak agak manja dulu sempat karena ada bantuan-bantuan begini-begini dia. Jadi sebenarnya sama apa yang dikatakan si Edis TV itu, dia hanya katanya Rudi kalau begini, hanya begitu dia. Lalu Edis tanya saya, bagaimana lah gini. Ya benar, seperti itu. Tapi jadi rame di blog sampai menjadi babak belur semua kekristenan dipermalukan di Komal ini. Jadi semua saya ikuti kok. Termasuk bagaimana dulu si Rudi membawa sekarang itu 7 orang dari Indonesia, dari Jakarta itu. Kawan-kawan saya pengacara di Medan itu, saya tahu kalau alumni dengan saya itu kecewa berat mereka. Kok macam pra-peradilan aja harus di Jakarta? Emangnya kami nggak bisa? Nah seperti itu, jadi artinya berkembang. Jadi marilah kita bersama-sama. Lupakanlah yang lain-lain itu. Apalagi sekarang ini, musim hari Natal ini ya. Damai, tapi masih ada saya kemarin itu sepintas karena saya tidak terlalu bisa karena kurang sehat. Sepintas saya lihat itu masih aja seperti ini. Di mana lah belas kasihan orang ini sebagai Kristen? Di mana lah orang ini tidak mempermalukan? Kadang-kadang saya lihat ini menang. Saya melihat kadang-kadang ini kawan-kawan kita di orang-orang Batak dan juga di bencana alam ini sedikit pun tidak terberti mereka. Betul. Sama sekali tidak. Tapi mengatakan Tritunggal, ada lagi Rasul
Indonesia si Justin bolak-balik seperti tidak perlu seperti itu yang mau kita lakukan adalah bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh teladan. Berbuahlah. Buahnya itu yang akan dinikmati orang, bukan perkataan tentang firman Tuhan. Islam itu Zainuddin MZ lebih pintar dia menjelaskan Alkitab kalau soal menjelaskan, tapi dia tidak mengimani itu. Dulu MZ itu banyak terkagum-kagum orang Kristen mendengarkan karena tidak pengen bagaimana hampir saya menjadi Islam. Karena apa? Karena mulutnya juga tidak seperti pengejatan. Nah demikian juga kita tunjukkan teladan kita ini. Sudah kita menunjukkan teladan kita di tengah-tengah kekristenan sekarang di Indonesia. Jangan-jangan kita mempermalukan. Sedikit aja uang sedikit dari sini. Waduh. Kita lihat kan? Apa motivasinya? Motivasi sekarang itu bedanya para apologet lewat udara dengan penginjil-penginjil di luar itu jauh sangat berbeda hatinya. Karena di darat itu yang dia lakukan adalah modal mereka, lutut mereka berdoa dan berpuasa. Saya mau tanya di para apologet ini, sudah dilakukan? Saya yakin tidak mungkin. Karena 24 jam di TikTok bagaimana dia berdoa? 10 jam di TikTok, bagaimana dia berdoa? Dia edis TV itu tidak sampai berjam-jam, dia 2 jam. Apa yang dilakukan? Aktivitas kehidupannya kembali ke normal. Dia hanya mengingatkan. Jadi jangan dibuat mengaku bahwa saya ini orang Kristen yang mengetahui semua, lalu di lewat ini semua kita mempermalukan Tuhan. Ya kan, itu tidak bisa. Saudara-saudara saya perhatikan ya. Bolehkah saya ada 5 menit lagi? Silakan. Itu Reda, Silakan. Ketua Herder. Begini, saya ceritakan bandingkan juga, makanya saya kadang-kadang perih hati saya melihat ini. Saya berpikir dulu di awal-awalnya karena Zoom juga saya ikuti dulu dari Arab di sana dulu. Oh, saya tertarik dengan ini. Saya mentopang tangan, termasuk juga dulunya si Rudi ini bagus dia, saya akui bagus. Si Erben juga saya ikuti setelah COVID. Setelah COVID, kami membuat satu namanya Peduli Bonapasogit. Peduli Bonapasogit ini terpanggil bagaimana kekristenan di Tapanuli Utara sana sekarang ini tergerus. Ya, tergerus oleh karena tidak pengertian firman Tuhan, menganggap agama itu sama. Ya kan? Nah, jadi adat dengan apa sama, bukan menyepelekan adat ya. Tetapi kadang-kadang lebih bagus kalau anak-anaknya pindah agama nggak masalah, tapi kalau dia tidak marulos itu bisa dihujat habis-habisan. Nah, ini pengalaman. Ini bukan katanya. Waktu itu waktu membuat ini kami undang seorang bishop yang tidak terkenal di media. Tetapi dia sudah menuntun orang di Jambi sana, di Tempino, di sekitar Sumatera Selatan sana 500 orang, termasuk puluhan ustadz menjadi orang Kristen tanpa menceritakan Tritunggal. Kami bertanya, apa yang membuat itu berhasil pelayanannya? 500 orang, bayangkan itu saudara-saudara, 500 orang. Karena saya juga pernah di sana tinggal di Jambi sama di Palembang, ya. Kalau mau tanya Palembang saya masih ingat sekarang itu karena saya dulu sering sebagai engineer juga di dalam perminyakan, jadi saya jalani semua dulu itu. Di sana itu saya lihat dulu penginjil itu makan kurang, tetapi walaupun jauh di kebun sawit sana dia membawa orang bertobat, orang jiwa-jiwa di sana. Dan saya tanya dulu ini kawan ini, dia orang Sumatera Utara juga kawan ini. Dengan kami tim dulu ya. Bagaimana caranya seperti ini bisa berhasil 500 orang tanpa ada keributan di sana sini. Itu ya, itu waktu COVID itu ya, setelah COVID kami cerita itu 500 orang, bayangkan itu sudah sungguh-sungguh. Dia cerita, kami hanya mengandalkan iman dan doa puasa. Lalu pendekatan pribadi mereka, apa yang mereka lakukan? Ketika mereka di warung, ketika mereka ada susah, tidak menceritakan firman Tuhan, tidak sama sekali. Tapi menceritakan kebaikan-kebaikan, dilihat itu. Lalu mereka muncul bertanya, siapakah kamu ini? Oh, dia menceritakan dari Al-Quran pertama.
ada persamaan dan akhirnya digiring dan mereka sendiri yang memutuskan mengikut Tuhan Yesus. Luar biasa saudara-saudara. Jadi seperti itu yang tidak ada dimiliki oleh sekarang para apologet ini. Kalau dia sudah jadi malunya gitu, betapa kita malunya. Topi terbang aja dijogetin. Di sana orang menangis bagaimana penginjilan. Ya, luar biasa saudara-saudara. Kita akui para ini dengan apologetik banyak yang bertobat, membuka Alkitab. Tetapi belakangan ini agak tersendat pelayanan itu oleh karena semua orang-orang pintar semua. Ada yang mengatakan si anu sesat, ada yang membidat-bidatkan, ya kan? Lalu macam-macam. Terlalu gampang. Itu bukan hak kita membidat-bidatkan orang. Tapi kalau ajaran dari yang sudah menyatakan Tritunggal tidak benar, itu bidat. Bisa dikatakan, tapi Edis belum hanya karena dari mulutnya tidak keluar kata Tritunggal, kalimat Tritunggal, lalu langsung dibidatkan. Karena Edis sudah mengatakan, saya percaya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau seandainya bidat itu akan ditolak di Amerika ini kawan-kawan. Tapi dia tidak mau bergereja di Ones. Di sini ada Ones, di sebelah gereja kami itu ada gereja karismatik, tapi Ones dia tidak pernah ke sana. Persis di samping itu ada tetangga. Dan tidak ada ribut di sini. Tidak ada menjadi mengatakan ini. Itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting kita beritakan kebenaran firman Tuhan itu. Jadi oleh karena itu kawan-kawan Komal ini sekalipun dikatakan agak sarkas bicaranya, tapi lihatlah hatinya di grup ini. Dibandingkan dengan yang mengatakan semua mengetahui kejadian sampai wahyu, eksegese bisa dipilah-pilah di sini semua. Tapi apakah jangan-jangan nanti Tuhan akan mengatakan, "Enyahlah engkau dari hadapanku, hai orang-orang munafik." Demikian. Gini Bang Putra. Jadi kalau Kak Reda ini kami sudah jumpa, ada kemarin kami 4 hari sama Kak Reda ini. Jadi memang kalau Kak Reda ini dengan di sosial nggak serupa. Memang kuaku itu. Kalau Kak Reda itu orangnya memang keibuan dia luar biasa dan juga memang orangnya cantik dan putih. Kuaku itu. Iya, aku tertarik dengan ini karena mirip dengan mama saya. Baik. Kenapa Kak Reda tadi itu speakingnya itu memang dia agak keras karena apa? Supaya kekristenan itu tidak luntur. Itu loh. Yang dia sepakat itu yang dia mau gitu loh. Jadi gini Bang Putra sekali lagi tadi, sorry ya Bang Putra ya. Kalau soal tadi penginjilan Bang Putra yang online dan benar-benar kita yang gini ya langsung ya face to face ya. Karena kita gini Bang Putra, yang saya pernah alami beberapa tahun ini Bang Putra soal penginjilan, kita ke kebun-kebun, kita itu supaya jiwa mereka itu benar-benar diselamatkan. So dari gelap menjadi terang, itu mau kita, makanya kita mau berlutut dan menangis di hadapan Tuhan. Bahkan kita jungkir-jungkir balik. Kalau secara berpikir kita, untuk apa? Kan, tapi kita sudah diselamatkan, mereka juga harus diselamatkan. Itulah Bang Putra yang kita miliki selama ini bersama hamba Tuhan. Ya kan? Itu yang kita inginkan. Dan para penginjil pun itu yang dilakukan saat-saat ini gitu loh. Gitu loh. Tetapi kalau sekarang yang kita lihat, penginjil di TikTok tidak seperti itu. Karena dia itu Bang Putra tidak terbeban. Kalau merasa terbeban bagi tadi si jiwa-jiwa itu kurasa mulut dia itu nggak pernah mulut yang kotor. Namanya sudah terbeban kita. Bagaimana orang kita terbeban? Dan kita tidak sempat lagi kita mengatakan kalau si A itu tidak baik, si B tidak baik. Kan gitu kan? Itu Bang Putra. Jadi itu bedanya. Makanya aku bilang Putra, semua para penginjil TikTok yang memang karbitan itu hanya motifnya uang. Hanya uang aja. Gitu. Hanya uang. Uang salah nggak? Nggak salah kita memberi, nggak salah. Tetapi jangan ada motivasi untuk beli pun, kontrakan pun, untuk makan pun harus mengemis dari TikTok. Kalau aku nggak cocok, nggak punya harga diri, nggak punya harga diri saya rasa. Aku bilang aja lebih berharga lagi itu binatang yang bisa pelihara daripada dia, gitu loh. Iya. Kalau binatang yang saya pelihara itu kalau sudah besar ini bisa saya jual, menghasilkan cuan bagi saya. Gitu loh. Itu harus tahu mereka, siapapun orangnya itu. Gitu loh. Aku nggak mau bilang satu persatu dan enggak. Karena mereka itu suka menggosipkan lah si A, lah si B, lah si G. Untuk apa dia suka gosip?
Kan gitu kan? Jadi makanya aku bilang tadi itu, kalau tidak mau benar-benar memotivasi jiwa-jiwa itu supaya diselamatkan mereka dari kegelapan, jangan kita berapologet. Lebih baik kita tenang aja, cari uang banyak-banyak, bantu pelayanan orang. Itu aja kuncinya. Gitu tuh. Iya betul. Ya, gitu. Iya. Jadi saya rasa kalau yang di TikTok itu orang-orang pemalasnya itu, kalau sampai 24 jam dia melayani ataupun 10 jam, 15 jam dia melayani, tidak ada bebannya. Itu hanya pengemis koinnya itu untuk membayar apanya itu, untuk membayar kontrakannya sama makannya setiap hari-hari. Itu aja. Oke. Oke Kak Reda. Aku mau kerja. Oke. Thank you. Kasih ya Bang Putra, besanku. Oke. Terima kasih ya besan. Bujur ya, bujur. Sudah banyak sekali ya tadi narasi-narasi teman-teman kita ya, jujur teman-teman ya. Buat kita tuh ya, seperti Bang Putra, ya saya sendiri, terus si Eda Sandra di sini. Kalau kita untuk kehidupan kita teman-teman di dunia ini, kita itu mukun calam, Fajar. Jadi kita itu tidak butuh lagi ya kita berlebih kalau mau dibilang ke sana, tapi bukan sombong teman-teman ya. Jadi puji Tuhan ya, walaupun banyak orang yang mencaci dan juga oh itu rum penghujat, rum apapun itu dibilang, saya sih I don't care about this ya. Dan puji Tuhan ya, hari Sabtu kemarin itu kita sudah tereksekusi teman-teman. Donasi dari room ini secara internal ya, bukan kita kumpulkan dari apa namanya, dari netizen seperti itu, karena kita tidak mau jadi pengemis sama dengan si Bom sama si Iskariot ya. Dan juga para apologet yang mengaku sok-sok ya kan hidup high class ya kan, tapi dari mana? Dari donasi. Ya. Jadi gitu teman-teman ya, puji Tuhan ya, kita kemarin sudah walaupun sedikit ya, kita sudah bagi-bagi ke 4 orang teman-teman ya. Ada 2 orang itu, ada 1 orang juga pendeta yang pendeta HKBP di Sumatera korban banjir yang beberapa bulan yang bulan lalu teman-teman ya, dan juga yang naik dan dibagi-bagikan. Jadi kita bikin post 2 orang, jadi dibagi-bagikan, mereka lah itu yang tahu, dan saya minta bukti dari 1 orang aja karena saya tidak mau mempermalukan hamba Tuhan ya. Dia pun bilang, Bu Redda, saya akan bikin video jemaat nanti yang menerima bantuan ini. Saya bilang, please Pak Pendeta nggak usah. Saya yakin dan percaya Bapak lebih paham untuk memanfaatkan uang yang sedikit yang kami kirimkan dari teman-teman dan juga donatur. Bukan ada donatur di situ, kita semua donatur ya. Nanti jadi kayak spender gitu ya. Tuhan ya, kita bersuka cita, kita bisa memberi ya. Itu internal ya, bukan berarti kita bikin nomor rekening BCA di sini atau BNI atau BRI ya. Jadi itu sesuatu yang tidak gampang kita lakukan teman-teman ya. Jadi sedikit masih banyak sih sebenarnya teman-teman itu, kalau saya halo-halo di sini pasti tuh lebih membludak lagi sebenarnya itu. Tapi saya kemarin itu maksud saya sebelum Natal uang itu sudah harus nyampe, walaupun itu mau 10.000 ke tangan mereka, tapi merasa bahwa saudara-saudaranya yang tidak dikenal hanya lewat TikTok ini mereka dapat berkat. Itu yang saya inginkan kemarin teman-teman ya. Jadi sebelum Natal sudah harus mereka minimum mau beli entah beras 1 kilo atau 2 kilo, itu sudah bermanfaat buat mereka ya. Dan saat ini sangat susah kondisi di sana, dan inilah room ini ke depannya teman-teman akan memperhatikan ya yang seperti itu teman-teman ya. Dan saya bilang kemarin itu saya kan mau pindah kerja ini di tahun baru, habis tahun baru ini teman-teman, karena banyak tawaran-tawaran dari teman-teman kenalan gitu kan ya. Ada yang mau bekerja, anaknya siapa nanti, sampai teman-teman saya bilang ke suamiku, sayang saya ini ya nggak apa-apa ya 2 jam itu saya diminta si ini itu. Lumayan buat tambahan biar bisa saya lebih memberkati ke Konoha teman-teman. Ya, karena kadang-kadang saya itu sibuk teman-teman membalas ini si ini, nggak sanggup saya kalau saya sendiri teman-teman ya. Sampai saya bukan untuk anak saya, bukan untuk cucu saya, bukan untuk suami saya. Suami saya mampu lebih mampu
untuk membiayai itu semua, teman-teman. Ya, jadi puji Tuhan ya, atas room ini ada orang-orang yang tidak kita kenal, entah siapa mereka-mereka itu, teman-teman. Tetapi lewat room ini ya, jadi banyak akan saya perhatikan dan saya mengevaluasi nanti. Tujuan room ini adalah untuk menjadi berkat ya, diberkati Tuhan, tetapi untuk menjadi berkat kepada teman-teman saudara-saudara kita seiman, teman-teman ya. Dan yang kedua, teman-teman ya, banyak orang saat ini ya yang mencari bukan mencari pertolongan ya, bukan, tetapi lebih banyak itu yang selama ini menghilang ya kan ya, selama ini pengen itu ada pertemanan dengan saudara-saudara seiman, merangkul teman-teman kita yang haus akan kebenaran itu, teman-teman. Itu harus dilakukan. Jangan kayak si Rudi Iskariot, si bom-bom juga ya, hanya ya bibir mulut itu hanya ya, jangan seperti itu ya. Saya itu tidak mau Kristen yang seperti itu ya. Sekalian aja kalian Islam, sudah beres. Nggak kita urus. Ngapain kita ngurusin kegelapan ya? Begitu loh teman-teman. Jadi saya tuh kalau kejam dibilang kejam, ya memang itu harus saya lakukan, begitu loh. Dan sampai detik ini ya, banyak orang ya mendiem saya, mengirimkan ini, sampai ada orang membuat statement itu seperti spanduk seperti itu. Si Edis itu adalah Tuan Belangkon. Ngeri sekali. Ya, berhati-hati dengan pengajaran si Belangkon. Ya, mungkin ada Anda di bawah, terserah, saya tidak peduli. Ya, karena hidup saya itu Tuhan yang mencukupkan, bukan Anda. Ya, jadi jangan merasa karena pernah duduk bareng satu meja, ya, pernah ketemuan, ya kita bertukar-tukaran medsos, wawa ataupun apapun itu mau menggiring saya untuk ya dibelokkan supaya saya itu tidak bisa membantai si Iskariot. Oh tidak, ya. Oke, thank you. Iya, di-follow aja, di-follow. Karena room ini, teman-teman, ya, room ini adalah toa di kebenaran, teman-teman. Yakin dan percaya kalian, teman-teman. Room ini, sekalipun si Prabowo atau si Donald Trump, ya, ataupun kansler Germany, ya, membuat room ini untuk menjadi membelok dari kebenaran, tidak akan, teman-teman. No. Ingat itu teman-teman. Jadi kalian percayakan room ini agar maju room ini ya. Jadi nanti ke depannya room ini akan tetap bersuara untuk kebenaran ya. Dan kita sambil memberkati ya, bukan menjadi tutup mata. Ingat teman-teman, saya sudah bilang, saya sampai harus ngebabu lagi supaya saya itu lebih ringan lagi, lebih gampang lagi. Jadi lebih banyak orang yang harus terberkati ya melalui kehidupan saya di Jerman ini, teman-teman. Ya, jadi yang ketiga teman-teman ya, hidup kita itu menjadi berkat ya, menjadi berkat. Jangan seperti apologet itu yang hanya nyaman aja dari donasi. Ya benar yang dibilang si Bang Charles itu teman-teman ya. Enggak terlalu sombong dibilang seperti itu, ya kan? Tapi itu benar-benar itu emang realita teman-teman ya. Mau bagaimana hidupmu? Ya, makanya kan kau itu semakin belajarlah Alkitab itu, semakin diulak-alik lah Alkitab itu kan, sehingga bisa membidat-bidatkan si pengajaran si Edis nggak kembali, dia nggak back to context gitu loh kan, nggak ojok-ojok si Edis si Dabutar itu bilang buang itulah Tritunggal itu setiap dia misalnya pelayan, karena dia itu bukan pengajar. Ingat baik-baik bom-bom ya, sama kau Iskariot baby, dengerin sama setan-setan yang lainnya ya, yang mau menggiring saya. Dengarin iblis. Edis Sidabutar itu bukan lulusan teologi ya, dan dia itu bukan pengajar. Dengarin itu baik-baik ya. Dia itu Islamologi, memang dia kuasai. Tapi bukan berarti dia tidak menguasai Alkitab juga gitu loh. Cuman dia itu menyampaikan secara
bagaimana gampang, karena yang dia mau apa namanya, apa tuh, dijaring, ya. Dia kan ibaratkan dia menjaring ikan kan. Yang dia jaring itu adalah otak-otak yang otak separoh gitu loh. Iya betul yang dia gapai, ya. Ya, bukan dia sesama orang Kristen, ya kan, untuk berdebat. Ini naiklah semua, pada heboh, mau naik semua, mau pansos semua ke sana. Wah, gila. Semua. Setelah naik, udah dinaikkan sama si Dabutar, di belakang masih ngoceh-ngoceh kayak cong. Iya kan? Coba. Itu bukan sesuatu, saya selalu mendukung siapapun apologet. Dan saya ya, yang paling saya benci di Konoha ini adalah ya persekusi yang selalu memenjarakan orang Kristen. Itu saya yang sangat saya benci. I hate about it. Biar tahu kalian teman-teman. Ya. Itu yang kemarin 2 minggu yang lalu masuk saya ke Komal dia Kristen, saya marah benar di sana itu. Ya sampai sekitar 10 menit, berdatanganlah juga, ketahuan bro. Saya bilang, kamu mengatakan seperti ini karena dia baru buka Komal sudah menyerang para serikan di Kristen. Reda, si Yuli, si Audrey, tiba-tiba saya masuk. Pada saat saya masuk di situ, jangan kamu mempermalukan dirimu sebagai orang Kristen dengan memakai lia Kristen. Ini saya orang tua. Belum pernah saya ketemu seperti kamu orang dulu yang memuji-muji si Edis TV, PT-mu seperti itu. Tapi kamu membuat setiap orang berbeda pendapat dengan kamu bilang herder. Kamu sama dengan sikat. Saya sudah minta maaf itu Pak. Masalah herder itu saya sudah minta maaf. Mulutmu yang minta maaf, tapi perbuatanmu lebih sadis daripada herder itu. Iya, saya membela karena Edis TV juga menyerang pendeta-pendeta. Siapa yang diserang? Pendeta-pendeta. Karena pendeta juga mulutnya tidak bisa dipercaya. Masa pendeta ada yang bilang congor Edis TV? Itu kah pendeta? Berarti siapa? Bukan begitu. Kau itu perempuan, selalu kamu khotbah pagi-pagi, lalu habis khotbah kamu menyerang Edis TV, tidak ada tahu apa-apa sama pendeta Apolos. Di mana watak kalian? Di situ saya bilang, saya marah benar. Mungkin gara-gara itu juga Komal saya sempat hilang. Dan saya sakit. Iya kan? Jadi seperti itulah. Ya kan? Jangan membawa nama Kristen lah, ya kan? Lebih bagus ya dibilang seperti aja ya Iskariot, ya sudah jelas kita. Jadi tidak tapi karena dia membawa nama seperti itu, dan kemudian orang-orang yang jujur dia ngomong, saya tidak ada salah saya sama perempuan itu. Si anu. Wah, ini penjahat benar ini saya pikir ini. Dan saya bilang, kamu itu kalau mau buat Komalmu bagus, jangan menghujat orang lain. Saya yakin Komalmu tidak lebih daripada 80.000, saya bilang, mengejek, maksudnya 80 orang. Ya kan? Kamu semakin buat itu, semakin kau dihujat orang. Saya bilang begitu. Ya, jadi berdoalah, saya bilang. Waduh, ada masuk ke musuh. Oke, saya keluar, saya bilang, saya turun. Nah, seperti itu. Jadi, kembali lagi kita ini, kawan-kawan, marilah di bulan Desember ini, ya, kita manfaatkanlah, artinya calling down lah kita dulu kan. Calling down dan masalah-masalah penyerangan pribadi-pribadi, para apologet, ajaran-ajarannya. Ya kan, tidak ada yang lebih penting. Apakah juga John Wesley menyerang Protestan, Martin Luther? Tidak ada. Apakah juga menyerang saya sekarang? Tidak ada. Sepanjang mereka meninggikan Yesus Kristus yang mati, yang bangkit dan naik ke surga, sepanjang itu mereka beritakan, jangan suka menyesatkan. Siapa kita ini di hadapan Tuhan? Yes. Iya, itu. Ya, sedikit ya teman-teman. Ini siapa ini? Jangan korbankan kebenaran hanya karena ngefans seorang manusia. Edis. Tolong dicamkan baik-baik ya.
kebenaran apa yang Anda maksud saya membingungkan ya. Saya dari awal ya, room ini saya bilang visi dan misi edisi Dabutar ini sama dengan visi saya. Ya. Saya kan tadi udah bilang dari awal kenapa saya jadi pemerhati, jadi turun ke lapangan, jadi turun gunung seperti ini. Kalian tahu saya ini bukan pengemis koin ya. Saya tidak butuh koin, biar paham ya. Kalau disebut sombong ya nggak apa-apa karena uang saya di sini euro bukan rupiah. Ya, kau yang dibuang ke sampah ya. Jadi kau yang dibuang sekarang nih gue blok aja kau babi ya. Udah sana kau anjing. Udah males gue. Kau yang dibuang ke tong sampah sekarang. Nah, udah kau harus ke tong sampah. Enggak. Orang-orang seperti itu harus dibuang ke tong sampah. Jadi kita buang langsung ke tong sampah. Iya, betul. Harus menerima upahnya di sini, gitu ya. Saya sudah bilang, kenapa jadi turun gunung? Saya sangat membenci ya hukum-hukum yang ada di Konoha. Sedikit-sedikit penistaan agama. Sedikit-sedikit penistaan agama. Ya, semua dimasukin ke penjerong. Semua. Asal hanya memiroring si Metatron waktu itu, ya kan? Dan sama si Agatha. Sudah Pulda, Maabes. Waduh, ampun deh. Gitu loh, ya. Jadi kenapa kita berada seperti ini, teman-teman? Kadang aku kan pas libur kemarin tuh aku 10 jam live, udah mau nyaingin si Bom-Bom. Ya. Saya itu sangat membenci yang seperti itu. Ya, jadi kami ada di sini, ya, mau memprotek kalian yang ada di Konoha, gitu loh, ya. Tapi kalau dari sesama kita harus sampai saling sikut menyikut, sampai data-data dijual, bayangin kalian teman-teman, rekening seorang edisi Dabutar diacak adut, ya, itu adalah kriminal, ya, itu kriminal itu, biar tahu kalian, itu langsung itu. Gak ada itu harus dipanggil di ini. Dimasukin laporan, itu pasti langsung diciduk. Ya. Karena apa? Karena merasa nanti mau diperbuat seperti itu, bagaimana caranya supaya seorang edisi Dabutar ini sampai dideportasi. Itu semua kecoak-kecoak itu sudah bergabung itu dengan pihak Konoha. Ya. Jadi jangan sampai, apakah kalian yang ikut bergabung dengan si Ripe, si Nandar, si Jumaida? Itu, maksudnya itu. Duduk barang seperti itu, ya kan? Duduk barang, ya kan ya. Oh, si Bro Erben ditendang, si Raja Debat di kick sama si Bom-Bom, si Ripe gini-gini di atas. Si Abu apa, entah apa lah, si Abu apa itu, si Rudi Babi itu, nggak ngerti aku. Dipanggilnya. Gitu maksudnya. Itu yang mau kalian dukung. Mau masalah Tritunggal apa dari tadi kan kita memang otak-otak orang Kristen ini gila pula memang ya. On kali. Wak labu coba. Wak labu. Kitalah yang menjadi pengontrol ya, menjadi penengah di sini semua ya. Dan saya tidak setuju. Makanya dari Metatron mau berangkat itu ke Eropa, teman-teman. Saya yang tahu seorang diri. Dan mulut saya ini saya jaga sampai detik ini, saya tidak pernah spill alamatnya apa. Sekarang dia kuliah di mana, kerja di mana, saya tahu sendiri. Nomor ininya juga dikirim ke saya sampai menangis loh. Dan dia pun kalau mungkin dulu tawaran-tawaran itu kan banyak aja, ada mungkin yang bilang dia mungkin mau kemana-mana gitu, tapi kok ada ini hati kecil saya itu harus mengikuti Karetda, ya, harus mengikuti apa yang sudah yang di planning sama Karetda, saya mengikuti. Puji Tuhan saat ini dia udah mencetak duit di Belanda. Coba kalau ini, nah, emang saya mengenal si Metatron? Ada hubungan keluarga antara kami? Gak ada, saya nggak pernah mengenal. Ya, hanya kenal di TikTok seperti ini. Ya, tapi saya harus berjuang, saya harus benar-benar, ya, satu hati bergandengan tangan dengan anak-anak Tuhan, ya. Masa
sedikit-sedikit udah masuk penjara, sedikit-sedikit semua mau dibikin jadi apa itu namanya kalau udah masuk penjara teman-teman? Narapidana. Iya, narapidana. Mau kalian mau digituin semua orang Kristen. Seperti itu mau bom-bom. Ya, ingat bom-bom. Kami sudah bilang, kami sudah ingatkan, ya. Kami sudah ingatkan, ya, karena ada donasi, ya, besar itu, angka besar, ya, masuk ke rekening Anda, ya. Tolong dipertanggungjawabkan. Apakah itu benar dikasih ke si Rudy Iskariot? Kami bukan mau mempersoalkan Anda, ya, tidak. Cuman, ya, kalau nanti si Iskariot sudah berhubungan dengan hukum, Anda juga akan kena. Saya yakin dan percaya si Iskariot pun pengen ada temannya, biar ada yang nemenin. Ya, gitu loh. Saya tidak mengenal siapapun. Jadi saya, room ini, bukan mau seperti ngefans. Anjing kau ngefans. Gak ada ngefans di sini, nggak ada. Ini udah tua seperti ini mau ngomongin ngefans lagi ke si Redda Marbun. Pakai otakmu itu tolol. Ngefans lagi. Pakai akun yang lain lagi, anjing kamu di sini. Coba naik lagi kau. Masuk. Naik. Jangan dibawa kau chatting, ya. Naik. Jangan dibawa kayak gitu kumur-kumur. Naik, tunjukkan dirimu on cam. Gitu kalau gentle. Kau udah nggak punya titit seperti itu lagi. Ada ngefans itu. Apa itu ngefans? Kayak maksud lu emang si Dabutar itu artis. Kok ngefans? Apa sih maksudnya? Bukan itu, bukan kesana lagi, ya. Bukan kesana lagi. Itu udah di luar apa itu? Enggak. Kita satu visi dan misi, ya kan? Udah kalian lihat sedikit-sedikit udah digiring ke penjerong. Sedikit-sedikit ini si anak Batak udah yang kedua kali loh. Saya nggak mau lagi si anak Batak yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Nggak mau. Harus kita amankan. Nah, itulah kekristenan itu. Itu namanya Kristen berbuah, ya. Jangan hanya topi loh. Gitu loh. Silakan, Pak Sabto, silakan. Yes. Kenabian udah berbicara, gunung pun bisa pecah belah 4. Iya, kita harus bersuara karena selama ini banyak hal yang dibiarkan untuk orang semakin lama semakin berdosa. Mereka membodoh-bodohi. Nah, ini yang kami juga sepakat tadi dikatakan Bung Charles toh, bicara tentang apologet, bicara tentang firman, tapi mereka nggak pernah ada di lapangan. Mereka nggak pernah merasakan apa yang disebut dengan penindasan, penderitaan, bahkan penolakan, sekalipun pedang. Mereka enggak. Mereka ada di bawah cuan. Jadi kalau cuannya banyak, mereka bicara hal-hal yang seperti itu. Nah, ini kami juga suarakan untuk kami memang penginjil, bukan odong-odong. Hari ini, detik ini, sampai tanggal berikut dan seterusnya, kami bertemu dan berjumpa kepada orang yang mau mendengar dan mau tahu namanya Yesus Kristus. Jadi kami adalah domba-domba yang siap untuk disembelih, atau kalau kami dikatakan marturia. Ini hal yang saya bilang sama teman-teman. Mereka menjual atas nama Yesus kan di firman Tuhan, tapi mereka hanya buat kepentingan sendiri. Kami kenal semua itu karena memang saya lihat seperti itulah. Makanya sahabat kami tadi juga mungkin Bang Putra udah sebut, ada Abi, terus ada beberapa teman yang di Amerika. Itu orang-orang frontal membicarakan tentang benteng pertahanan iman orang Kristen dengan pengorbanan. Itu harus angkat jempol 2. Mereka mengorbankan semua hal-hal yang menurut dunia itu adalah zona aman. Tapi kami tetap ada di dalam, di mana Tuhan katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid.
di dalam nama Yesus. Tapi itu kami nggak sekedar bicara tentang menghafal firman yang udah hidup di dalam hati dan pikiran kami. Makanya tadi Bang Putra bilang kami benar-benar berdoa mengandalkan bukan kemampuan, kepinteran, tapi kami mengandalkan Tuhan beserta kami. Jadi bukan bicara tentang kami dapat sesuatu, tapi kami lebih suka ketika satu orang bertobat, semua orang akan diselamatkan. Hari ini pimpinan dari Herder Fans Club, Kak Reda, jam 10 tadi kami sudah baptis satu orang Muslim. Nah, ini yang kami lakukan. Apakah berisiko? Secara dunia kita berisiko, tapi secara ilahi Tuhan suruh kita untuk menjadi orang-orang yang menghadapi sebuah risiko, karena lebih besar hadiah dan lebih besar mahkota kehidupan untuk memberitakan dan menyelamatkan untuk orang yang hari ini salah satu mereka diselamatkan. Jadi buat kami bukan lip service, bukan validasi, tapi kami on fire. Bahkan suka dengan ada tim atau salah satu tempat di mana kami semua, termasuk di belakang kami banyak teman-teman yang satu visi membicarakan tentang hal-hal yang sudah banyak merugikan. Mereka duduk di meja, beli alat-alat mikrofon, beli sesuatu untuk supaya lebih baik suaranya, tapi dalam pikiran benaknya mereka sedang membuat sebuah keonaran. Yaitu apa? Yaitu dia mengumpulkan uang tapi untuk pribadi. Ini kalau saya bilang, saya bukan bilang, saya nggak kenal Kak Reda. Pun kalau Kak Reda melenceng ya kami akan kritisi. Tapi hari ini ada suara kenabian yang hadir di tengah-tengah apologet yang miring. Setuju saya. Karena nggak ada. Kalau kita bicara kenabian bukan bicara orang itu harus pakai jubah. Tapi bicara tentang suara dan perkataannya itu sampai kepada kebenaran yang sejati. Kenapa? Karena mereka mewakili semua Kristen yang ada di Indonesia bahkan dunia. Tapi mereka kompromi. Cara melayani, cara menyampaikan, mereka seperti badut. Kami udah lama kumpul-kumpul bicara termasuk ke Abi-Abi. Ini orang-orang kok seperti ini toh. Mereka seperti kalau ada fans semua kumpul bicara tentang Kristus. Memang di dalam firman Tuhan semua orang boleh menyampaikan. Tetapi hakikatnya benar-benar dengan tulus, bukan karena uang. Di Galatia tertulis orang menyampaikan karena dia punya kepentingan untuk perut, dan ada yang memang tulus. Nah, yang tulus-tulus inilah tadi Bang Charles toh menyampaikan dengan berapi-api. Saya rasa itu menjadi salah satu di mana kita harus bersinergi, satu frekuensi untuk memuliakan nama Yesus. Hari ini mereka bicara tentang dogma, bicara tentang hal-hal yang ganjil. Pada besok mereka akan mendeklarasikan hari mualaf sedunia. Tapi kami siap untuk arak-arakan membicarakan bahwa Yesus pernah datang ke bumi. Ini yang menjadi agenda besar buat perkumpulan kami. Makanya kami kami undang teman-teman termasuk siapa Mama Sanggul toh dekat sini lah, naik apa namanya, naik Grab lah, ya kan. Terus kita lihat apa yang ada di dalam tengah-tengah. Kami ada di tengah-tengah masyarakat yang humanis, mereka Islam. Tapi ketika mereka bertemu dengan kita, mereka sangat amat menghargai. Karena perilaku hidup dan cara berpikir kita menentukan Yesus Kristus. Bukan menentukan kita baca firman, tapi firmannya untuk pedang orang lain. Tapi dirinya nggak pernah diintrospeksi. Jadi ini tempat kami kecil, tapi banyak. Pak Pute udah pernah datang, Pak Saifuddin udah pernah datang. Semua mereka-mereka yang menurut katanya orang-orang yang sangat mereka datang. Karena apa? Bukan karena dia datang, tapi ada kemuliaan Tuhan di setiap kita. Kalau kita bersinergi sama orang yang sama, berarti di sana ada namanya mesbah Tuhan.
Kita bicara keras, bicara yang seperti ini hal yang memang di firman Tuhan. Nggak ada bicara lembek-lembek orang jadi dalam dosa. Tapi bicara seperti Nabia. Ini setuju, saya bukan mengembangkan sebuah konflik. Tapi ini hal yang memang harus kita lakukan. Saya kalau khotbah itu di jalan-jalan, itu bukan bicara tentang besok kamu diberkati dapat roti. Kamu harus terima Tuhan. Makanya orang kalau jalan sama kami ngeri-ngeri sedap, karena kami selalu cerita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mau terima atau enggak, biarin. Yang penting berita firman. Katakan Matius pasal 28, jadikanlah semua. Mereka hari ini terima, atau besok, atau lusa, atau akan datang. Yesaya 55 ayat 11, firman-Nya tidak akan kembali sia-sia. Tadi benar Bang Putra, ya kan? Terus Charles, ayo kita menentukan kalau di firman Tuhan, ya kita menentukan orang-orang yang sehati, sepikir, satu baptisan, satu Tuhan, satu firman, yang mereka mengalami sebuah kesesakan. Makanya ada teman sahabat kita yang ada di Eropa, bahkan di benua kutub utara dan timur, kalau ada, mereka siap untuk memberi dan membackup kekuatan-kekuatan Kristen yang ada di Indonesia. Kami Sabto Harun selalu terbuka, muka saya dilihat, dan saya selalu kasih alamat sama mereka, dan duduk manis saya kasih kopi, dan akhirnya mereka berpelukan. Gak ada yang musuh. Yang ada adalah kesombongan, kita pelihara menjadi musuh banyak orang. Itu Kak Reda, semangat tetap. Kami terima kasih atas berkatnya. Kemarin saya kesaksian lagi tuh ya. Saya jingkrak, tiba-tiba ada, bukan saya mau bilang Kak, ada HP saya tuh, wih, ternyata ada masuk nominal luar biasa, harganya sangat amat, ya kan, kepala 5, terus saya jingkrak kata teman, kok karena saya bilang sukacita, saya habis nabur. Jadi gini teman-teman, jangan pelit-pelit. Saya habis nabur untuk pelayanan. Saya pikir saya udahlah mau beli data, biarin. Saya percaya Tuhan itu nggak perlu yang nabur. Tiba-tiba datanglah kabar baik dari keuangan. Itu terima kasih Kak Reda dan Mama Sanggul yang menjadi kepanjangan untuk kami, dan kami sangat senang bukan karena kami menerima uang, tetap kebenaran-kebenaran. Yang penting hari ini dan seterusnya kita bicara tentang yang benar, yang sejati. Itu Kristen yang benar-benar, bukan mengek-mengek, mengok-mengok, omon-omon, terus gaya-gaya kayak badut, terus ngaku-ngaku kayak antara kenabian dan kedukunan, mengaku-ngaku mampu dan bisa menyaingi Yesus. Itu ngeri sedap. Itu adalah tempatnya di neraka yang laknat. Kenapa saya ngomong? Ya harus, kami nggak pernah, kami hati-hati loh, kami orang keras. Kak Reda kami orang keras. Kak Reda dapat pasukan Herder Fans Club, ini orang-orang keras. Orang yang dulu belum bertobat motong orang. Orang-orang yang kacau, tapi karena Yesus Tuhan dan Juru Selamat, hari ini kami punya kerendahan hati. Tapi kalau bicara tentang kebenaran, gunung kita pecah belah 3. Karena apa? Kebenaran tetap harus sampai. Itu Kak Reda yang kami sampaikan. Bang Charles bikin kami semangat, Bang Putra dan semua tim yang tidak kami sebut satu persatu. God bless you, Tuhan memberkati. Tetap sepanjang hidup kita bersukacita, karena suara kebenaran tetap kita sampaikan. Siapapun yang mau menerima ataupun yang menolak, tetap Tuhan katakan firman-Nya tidak akan kembali sia-sia. Terima kasih. Amin. Kak Reda.